Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 22 Juni 2020, kebetulan kami akan melaksanakan diseminasi Gubuk Jatim Cerdas gelombang 2, kelasnya 2B. Untuk presenter yang pertama yaitu atas nama Ibu Mami Juliani SPD dari SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek dengan materi membuat meeting dengan Wibet. Kemudian dilanjutkan oleh presenter yang kedua, Ibu Novi Indiasari SPD dari SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan dengan materi memanfaatkan portal rumah belajar untuk masa pandemi COVID-19 atau di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah presenter yang ketiga, Ibu Sri Indayani SPD dari SMA Negeri 1 Paciran Lamongan dengan materi membuat video pembelajaran dengan Filmora. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang pertama adalah Ibu Mami Yuliani SPD, monggo dipersilakan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam rangka pemenuhan tugas Gubuk Jatim, yaitu presentasi salah satu materi yang telah disampaikan oleh pemateri dari seminar atau webinar tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat tutorial bagaimana kita membuat room webback, kemudian membuat schedule dan bagaimana mengendalikan room webback tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mami Yuliani dari SMA Negeri 1 Durenan. Kemudian untuk alamatnya, alamat rumah Jalan RA Kartini nomor 65 Sumbergedong Trenggalek. Baiklah, kita mulai untuk langkah-langkah pembuatan room webback dari awal. Yang pertama kali kita siapkan sebelum kita browsing ke Google, kita harus mempunyai Gmail aktif. Jadi nanti notifikasi dari pendaftaran kita nanti akan disampaikan di Gmail kita. Setelah kita mempunyai Gmail aktif, kita buka dulu browser, kita ketik webback.com, kemudian akan muncul layar seperti di layar tersebut, kemudian lanjut buka. Setelah kita ketik webback.com, tampilan yang pertama yang akan kita lihat itu ada sebelumnya ada menu host, ada menu join, kemudian ada start for free, ya. Kalau misalkan kita sudah mempunyai room webback, kita bisa masuk lewat host atau sign in. Tapi kalau kita belum mempunyai room webback, kita bisa join, klik join itu, kemudian kita bisa masuk dengan ID meeting teman kita atau yang telah di-share di grup yang telah kita ikuti. Berikutnya, kalau misalkan kita mau membuat room webback, kita klik yang bagian biru di sebelah pojok kanan itu ada tulisan start for free, artinya kita nanti bisa membuat akun room webback dari langkah-langkah tersebut. Berikutnya, setelah kita start for free, berikutnya buka. Ya. Kita akan mendapatkan menu sign up free. It's quick, artinya kita bisa masuk dengan bebas tanpa membayar kalau misalkan kita sign up. Kemudian di bawahnya ada tulisan no credit card needed. Jadi kita tanpa membayar itu bisa gabung dengan teman kita yang sudah mempunyai room meeting. Kemudian yang bawahnya lagi itu ada tulisan let's set up your webback meeting. Jadi di sini nanti kita akan menuliskan nama depan kita atau nama room webback kita, first name, kemudian last name-nya kita tuliskan ya nama belakang kita. Berikutnya,
Setelah itu kita dapat perintah check your inbox to get started, berarti kita melihat Gmail kita. Berarti ada notifikasi tertentu yang disampaikan di Gmail yang akan kita buat untuk mengikuti langkah-langkah membuat room bebek. Nah, ini adalah tampilan dari Gmail kita. Jadi di situ ada username kita mamiyuliani78@gmail.com. Kemudian di situ ada alamatnya yang bawahnya itu. Jadi notifikasi nanti bisa kita pakai untuk mengisi. Kemudian ada pilihan berikut, which webpack site do you want to use? Berarti sesuai dengan yang ada di perintah Google, Gmail kita, berarti kita pilih yang meeting SPAC yang 28 itu tadi. Meeting SPAC 28, kita klik. Kemudian kita lanjut ke continue, kita klik continue. Berikutnya, kita diarahkan untuk membuat password berikutnya. Jadi password nanti itu meliputi 8 karakter, ya, yang meliputi paduan dari huruf besar dan huruf kecil, kemudian ditambah dengan angka untuk menuliskan password nanti. Berikutnya, nah, baru terbentuk room WP kita dengan nama Mami Yulianis Personal Room. Jadi dari sini kita bisa melihat menu yang berada di samping kiri, Bapak Ibu. Jadi ada home, ada meeting, ada recording. Ya, jadi yang kita bahas mulai dari yang home dulu, tampilannya seperti itu. Ada start meeting, kemudian schedule. Berarti kalau misalkan kita mengklik schedule, nanti kita akan melihat layar berikutnya. Kita bisa membuat kapan kita melaksanakan meeting, kapan waktunya, kemudian jamnya berapa, durasinya berapa. Lanjut, bukan? Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada tulisan menu meeting topik. Jadi nanti topik yang akan kita sampaikan, misalkan MGMP Fisika Trenggalek atau terserah nanti mau diisi apa. Kemudian meeting passwordnya nanti bisa dibuat sesuai dengan kehendak penjenengan sendiri. Bisa dibuat angka 1, 2, 3, 4, 5 atau kode rahasia yang lain. Kemudian untuk waktunya bisa disetting tanggalnya berapa, kemudian waktunya berapa, kemudian tinggal mengetik atau mengklik dan atau done itu. Kemudian nanti akan tercipta jadwal. Lanjut. Kemudian ketika kita mengeklik yang reference, nanti ada menu general, my person room, kemudian ada audio dan video, schedule dan recording. Untuk personal room itu dinamai Mami Yuliani, kemudian personal room link ini, HTTP dan seterusnya itu bisa di-copy, kemudian klik kanan copy, kemudian dipastekan di grup WA yang akan kita undang untuk mengikuti room kita nanti. Kemudian atau pilih menyampaikan password ID-nya, kemudian kita sampaikan di grup tadi. Kemudian untuk yang recording itu bisa dipakai untuk menu merekam. Menu merekam layar dan suara. Oke, lanjut. Nah, untuk reference, ya lanjut. Sudah ini. Ya. Kemudian kalau misalkan kita posisinya sebagai host, ya, kita bisa menggulirkan peran kita tadi kepada teman kita dengan mengklik nama kita, kemudian klik kanan tadi ada tulisan change role to, kemudian mengalihkan ke teman kita yang kita inginkan menjadi presenter, kemudian menjadi menjadi presenter, menjadi note atau note taker, atau menjadi host kembali. Ya, jadi bisa menggulirkan peran kita ke teman yang lain dengan posisi presenter.
Oke, kemudian ketika kita membuka start of meeting, menu yang akan kelihatan adalah seperti ini. Jadi di situ ada gambar orang. Gambar orang itu kalau kita klik akan kelihatan partisipannya. Jadi kita bisa melihat partisipan dalam room kita atau pertemuan kita nanti dihadiri oleh berapa orang. Kemudian sebelah kanannya itu ada gambar chat ya. Jadi kita bisa menuliskan pesan kepada all audien atau kepada all partisipan atau kita tujukan kepada panelis atau kepada siapapun. Kemudian untuk yang sebelah kirinya dari gambar orang itu adalah recording. Jadi kalau misalkan kita pengen merekam, kita cukup mengklik tanda tersebut, tapi disarankan untuk tidak menjadikan satu karena termasuk berat istilahnya. Jadi cara kualitas gambar, kualitas suara juga tidak begitu bagus dan memberatkan dari sistem tersebut. Jadi lebih bagus kalau misalkan untuk recording itu kita pakai aplikasi yang lain di luar dari Webex. Kemudian sebelah kiri itu ada mungkin gambar tertutup nih layarnya. Ada gambar shooting itu ya, kamera itu kalau misalkan kita nyalakan nanti akan kelihatan gambar kita. Kemudian sebelah kirinya itu ada gambar mikrofon, berarti kalau misalkan kita mute nanti kita tidak akan mendengarkan dari suara kita atau dibisukan. Oke, lanjut. Saya kira sudah cukup untuk proses pembuatan Webex Room ya, membuat akun. Barangkali kita sharing-sharing aja. Saya kira teman-teman semuanya sudah pernah mendapatkan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami atas paparannya. Monggo untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah semua panelis ya. Oke. Sudah bisa Bu? Oke, untuk yang selanjutnya presenter yang ketiga Bu Sri Indayani SPD dari SMA Negeri 1 Paciran Lamongan dengan materi membuat video pembelajaran dengan Filmora. Monggo Bu Sri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini pada acara diseminasi Gubuk Jatim Cerdas, saya akan menyampaikan materi membuat video pembelajaran dengan Filmora. Saya sampaikan profil saya dulu. Nama saya Sri Indayani, tempat tanggal lahir Lamongan 14 Juli 1976, instansi SMA Negeri 1 Paciran, alamat Jalan Sunan Giri, RT 4 RW 1 Latukan, Karanggeneng, Lamongan. Baik, langsung ke penggunaan Filmora. Sebentar. Baik, kita mulai untuk penggunaan Filmora, membuat video pembelajaran menggunakan Filmora. Kita buka aplikasi Filmoranya, kemudian kita masuk New Project. Dalam membuat video pembelajaran, biasanya dimulai dengan opener, kemudian isi materi yang akan disampaikan, kemudian penutup. Kita mulai dengan membuat opener. Kita klik title. Kita pilih opener. Nah, ada beberapa pilihan opener yang bisa kita pilih. Nah, kita pilih salah satu, misalnya ini. Jadi diklik, kemudian ditarik. Kita edit.
agak lemot, Bu. Oh ya. Nggak apa-apa Bu, memang butuh proses kalau Filmora. Iya, Filmora 9 agak berat. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang kita membuat opener, kita membuat tulisannya. Nah, kita klik your text here. Nah, kemudian ini kita ganti. Misalnya kita beri judul video. Kemudian kita bisa mengganti warna di text file. Di text file kita bisa mengganti warna. Kemudian kita bisa memberi efek. Misalnya ini. Kita juga bisa memberi text bordernya. Kemudian kita bisa juga memberikan animasi, yaitu cara mengeluarkan, menampilkan teksnya dengan cara klik 2 kali. Kemudian untuk tulisan yang bawah, tinggal klik your title here. Kok macet? Saya biasanya menggunakan Filmora 8, ini nyoba Filmora 9 kok berat. Sebenarnya Filmora nggak apa-apa kok Bu, di bawah gradasinya nggak 9 nggak apa-apa. Kemarin ada yang temen itu malah pakai 7 kok. Ini loh, susah, nggak bisa diklik. Dah. Kita lanjut aja, itu tadi cara membuat opener. Kemudian kita klik. Bentar. Nah, kita klik OK jika sudah selesai. Ini tampilannya. Dia akan tampil seperti ini. Kemudian berikutnya, ini tadi membuat openernya. Berikutnya kita memasukkan video. Video hasil rekaman kita masukkan dengan cara klik media. Kemudian my album. Kita import videonya. Yaitu dengan klik import video. Nah, kita cari video yang akan dimasukkan. Misalnya ini. Nah, sekarang kita masukkan ke layar. Dengan cara diklik, kemudian ditarik ke layar. Supaya tidak terlalu panjang, saya pendekkan. Selain memasukkan video, kita bisa juga memasukkan gambar. Kita coba memasukkan gambar dulu dengan import media file.
Kita masukkan ke layar. Nah, untuk peralihan dari opener menuju ke video atau gambar yang ditampilkan di dalam video, kita bisa menggunakan transisi, memberikan transisi. Jadi klik transisi, kemudian kita cari ini beberapa transisi pilihannya. Misalnya kita pilih ini, nah tinggal kita seret, kemudian ditempatkan di pembatas di antara dua video yang ingin kita beri transisi. Ya. Nah, kita coba, kita jalankan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar fisika, kali ini kita akan mempelajari materi. Itu tadi cara memberikan transisi. Kemudian kita bisa memberikan audio. Kita klik audio. Ada banyak pilihan audio. Kita tinggal pilih. Biasanya di awal audio ini baru ada sebagian saja yang terbuka, yang lainnya harus download sendiri. Nah, misalkan kita pakai ini dan kita masukkan. Nah, misalnya audio yang kita inginkan biar tidak mengganggu videonya, berarti kita taruh di openernya, berarti audio ini kita potong. Klik audio yang dimasukkan tadi, kemudian kita potong. Kita potong dulu. Nah. Kemudian kita atur suara audionya. Dan klik 2 kali. Kita coba dinyalakan. Supaya untuk audio yang kedua, supaya tidak mengganggu suara dari video, kalau masih diinginkan menggunakan audio, maka kita kecilkan. Kita klik dulu dan kita potong dulu mana yang ingin diberi. Sudah. Nah, selebihnya jika audio ini sudah tidak diperlukan, kita geser saja. Kita lanjut. Tadi kita sudah membuat opener, kemudian memasukkan atau input video, kemudian input gambar, sudah memberikan audionya juga. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya. Jika sudah selesai semuanya, maka kemudian kita ekspor, ya. Klik ekspor. Nah, kita ekspor menjadi MP4. Ini nama filenya.
Misalnya video pembelajaran. Kemudian ini adalah tempat kita menyimpan. Misalnya kita simpan di Cloud Gubuk. Nah, kemudian kita atur resolusinya. Semakin besar hasilnya semakin bagus, tapi MB-nya juga akan semakin besar. Kita ambil yang sedang saja, yang penting sudah tampak bagus. Kita ambil 480. Kemudian kita ambil 4000 saja untuk bitrate-nya. Nah, langsung kita klik OK. Nah, ini resolusi ini akan berpengaruh terhadap size-nya ini juga. Selain durasi waktunya, resolusi ini juga akan berpengaruh pada jumlah size-nya. Semakin besar resolusinya, maka nanti ukurannya akan semakin besar. Semakin lama waktunya juga ukurannya semakin besar. Nah, baik, jika sudah selesai diatur semuanya, tinggal kita klik export. Halo, Bu Sri. Ya? Kayaknya terkendala dengan jaring. Putus-putus, Bu. Ini proses. Enggak, tapi sekarang sudah kembali lagi bagus kok. Proses. Mungkin pada saat proses tadi akhirnya enggak. Nah, ini proses ekspor sudah selesai. Tinggal kita klik close. Kemudian kita silang. Nah, supaya file kita tidak hilang, artinya suatu saat jika kita ingin mengedit kembali video yang kita buat, jadi kita simpan dulu project-nya. Save project as. Tinggal kita beri nama. Misalnya project video pembelajaran. Kita taruh di tempat yang sama, di Cloud Gubuk, kemudian kita save. Nah, maka suatu saat jika kita merasa video yang kita buat ini perlu dilengkapi atau perlu diperbaiki, maka kita bisa buka project-nya kembali untuk mengeditnya. Nah, ini pemaparan untuk cara membuat video pembelajaran. Kita lihat hasilnya. Kita lanjut. Pada gambar ini adalah hasil ekspor video. Ya. Jadi hasilnya akan F1 membentuk sudut alfa 1 terhadap sumbu X. F2 penjumlahan vektor secara analitis untuk 3 vektor lebih. Pada gambar ini ada 3 vektor. Terima kasih. Itu tadi cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora. Saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas paparannya. Untuk yang selanjutnya adalah Bu Novi India Sari. Sebentar ya Bu, saya siapkan. Oke, Iya. saya Ya,
Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Novi Indiasari. Saya bertugas di SMKN 1 Purwosari. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan materi untuk memenuhi tugas Gubuk Jatim Cerdas, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil tema memanfaatkan portal rumah belajar pada masa pandemi COVID-19. Next speaker. Next lagi. Nah, sebelumnya itu. Jadi, rumah belajar itu adalah portal pembelajaran milik Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana pada saat sekarang ini sudah banyak sekali perbaikan. Ya, jadi di sini banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan, kita sampaikan kepada peserta didik kita di masa pandemi COVID ini. Karena kita tidak bisa bertatap muka, maka kita memberikan alternatif supaya mereka bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Caranya sangat gampang sekali, kebetulan ini juga aksesnya gratis, asalkan ada internet, ya, sambungan internet. Cara yang pertama, kita ketik aja di browser, kemudian kita mengetik alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah masuk, maka kita nanti akan next week. Nah, pada menu rumah belajar ini, nah ini tadi sudah ya, jadi rumah belajar itu milik kementerian yang bisa kita akses untuk jenjang semua pendidikan mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah pertama, SMA, dan SMK. Bapak dan Ibu guru pun bisa memanfaatkan fitur ini. Alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Next. Kemudian apa saja yang ada di rumah belajar ini? Jadi di rumah belajar ini Bapak Ibu ada fitur-fitur. Yang pertama adalah ada fitur utama. Kemudian fitur utama ini ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan kelas maya. Jadi kalau kita ingin mengakses atau eksplor masing-masing, ini kita tinggal aja klik di menunya. Misalnya untuk yang pertama, sumber belajar. Ada apa saja di sumber belajar ini? Ini next Bu Ika. Nah, di menu sumber belajar rumah belajar, di sini disediakan berbagai macam materi ajar untuk peserta didik dan guru yang disusun berdasarkan kurikulumnya, disajikan dalam tampilan menarik karena di situ sudah berbentuk multimedia. Jadi ada gabungan dari gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi dari semua jenjang pendidikan ini ada, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMK. Lanjut, materi atau kita lanjutkan yang berikutnya adalah ada kelas digital atau maya. Jadi di fitur utama kelas digital atau maya ini adalah pengembangan dari LMS ya. Jadi kita bisa membuat kelas maya sendiri di sini dengan cara kita harus daftar dulu sebagai guru, kemudian kita membuat akun di situ. Berikutnya nanti siswa-siswa kita buat supaya dia bisa join ke kelas kita. Jadi kita bisa memberikan materi, memberikan ujian atau ulangan, kemudian memberikan tanggapan atau respon, perkembangan peserta didik, memberi remedial atau pengayaan dan sebagainya. Nah, di sini di kelas digital atau di kelas maya. Lanjut, fitur yang berikutnya adalah ada laboratorium maya. Nah, ini cocok buat kita Bapak Ibu, kita yang mengajar fisika dan mungkin di sekolah kita ini tidak semuanya praktikum bisa kita adakan karena keterbatasan alat atau sarana dan prasarana. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan ini laboratorium maya. Jadi
di laboratorium Maya ini kita bisa melakukan simulasi ya. Jadi kita menghadirkan lab ke dalam kelas kita. Jadi di sini kalau nanti Bapak Ibu masuk di lab Maya ini ada beberapa praktikum yang bisa kita simulasikan. Berikutnya juga ada LKS atau lembar kerja. Jadi siswa bisa langsung mencoba sendiri dan menuliskan data dari eksperimennya di laboratorium Maya ini. Tidak hanya fisika, sebenarnya Bapak Ibu ada mata pelajaran kimia dan biologi atau IPA SMP. Lanjut, fitur yang berikutnya dari rumah belajar adalah bank soal. Nah, ini mungkin menjadi alternatif kita jika Bapak Ibu ingin membuat soal ujian, kita bisa menggunakan bank soal ini sebagai referensi. Lanjut, fitur yang berikutnya adalah peta budaya. Nah, di fitur peta budaya ini kita bisa mengajak siswa untuk menghargai atau mengetahui keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi di fitur peta budaya ini, yaitu rumah adat, bahasa, makanan daerah, seni atau tari-tarian, lagu, dan sebagainya. Nah, di fitur peta budaya ini semuanya ada. Lanjut, fitur berikutnya di rumah belajar adalah BSE atau buku sekolah elektronik. Jadi di sini ada kumpulan materi yang bisa kita download secara gratis ya. Materi pelajaran yang berbentuk format PDF. Lanjut. Oke, fitur yang berikutnya adalah wahana jelajah angkasa. Nah, ini tentunya akan sangat mengasihkan jika kita ingin mengajarkan tentang angkasa kepada anak-anak karena kita bisa menyampaikan ya dengan membuka fitur ini, maka tampilannya ini sudah sangat canggih karena hasil kerjasama dengan Microsoft ini Bapak Ibu. Jadi penampakan wahana jelajah angkasa ini dalam bentuk virtual dan 3 dimensi. Lanjut Bu Ika. Berikutnya adalah ini yang sangat penting mungkin bagi kita Bapak Ibu ya. Nah, ada fitur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit di sini. Untuk PKB ini kita bisa mendaftar dulu. Jadi kalau untuk link singkatnya kita klik di PKB, maka nanti kita akan masuk di halaman simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, pada fitur ini kita bisa mengikuti diklat secara online, yang mana diklatnya bisa kita ikuti gratis. Yang saat ini sedang booming ini adalah rumah belajar ya. Rumah belajar kalau nggak salah pesertanya udah yang hampir 10.000 lebih nih ya. Sekarang sudah memasuki gelombang 30 kalau nggak salah ya. Jadi untuk mengikuti PKB ini kita gratis, nanti kita tinggal mendaftar, kemudian mendapatkan kelas, memperoleh materi, tiap levelnya berbeda-beda. Untuk yang level 1 kita hanya literasi saja, kemudian ada ujian. Nah, pada saat nilai kita sudah memenuhi yang disyaratkan, nanti kita akan lulus dan mendapatkan sertifikat. Demikian juga untuk level 2, 3, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini menarik buat kita karena untuk menambah pengembangan diri kita mungkin ya, jadi gratis juga. Lanjut Bu Ika. Berikutnya adalah fitur-fitur pendukung. Ada fitur pendukung di rumah belajar ini. Yang pertama ada karya komunitas, ini berisi materi pembelajaran dari komunitas. Misalnya kita membuat video pembelajaran, kita bisa menguploadnya di sini, atau di karya guru juga bisa. Kemudian karya bahasa dan sastra, ini khusus untuk guru bahasa, mungkin untuk membuat puisi, seperti itu misalnya. Lanjut Bu Ika. Nah, berikutnya adalah media partner dari rumah belajar. Ini ada beberapa dan banyak sekali kalau disebutkan ya. Ada Pustekom, Radio Edukasi, TV Edukasi, bahkan sekarang kita juga bisa melihat pembelajaran di rumah belajar ini sudah ada di TVRI kalau nggak salah ya. Jadi kita
bisa menugaskan ke siswa kita, mungkin yang tidak punya jaringan internet di rumah, itu bisa melalui TV. Jadi kita umumkan jadwalnya biasanya di media sosial akan terjadwal ya untuk materi-materi apa saja yang akan ditayangkan untuk semua jenjang ya, SD, SMP, SMA itu ada. Jadi media partnernya banyak sekali, ada radio edukasi, TV edukasi, TVRI dan sebagainya. Lanjut Bu Ika. Selanjutnya mungkin nanti juga bisa Bapak Ibu explore lagi konten-konten terbaru yang ada di rumah belajar. Banyak sekali kalau disebutkan di situ ya, bahkan terus berkembang ya, dari semakin hari semakin banyak kontennya. Ini salah satunya misalnya tentang buku fiksi dan non fiksi, kemudian tentang sejarah NKRI dan sebagainya. Lanjut Bu Ika. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Oke, lanjut. Nah, mungkin bisa saya sampaikan sedikit di sini ya. Jadi, mohon maaf, ini saya kemarin sudah mencoba ya, kemudian sudah berdiskusi dengan beberapa duta rumah belajar dan teman-teman yang lain. Ternyata portal rumah belajar ini sedang mengalami maintenance, sehingga ada beberapa fitur yang tidak bisa kita buka. Tapi nanti secara umum, jika Bapak Ibu ingin mendaftar atau bisa bergabung di rumah belajar ini, kita kunjungi atau langsung aja kunjungi situs resminya, kemudian nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Jika sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa langsung klik tombol atau keterangan login di pojok kanan atas. Lanjut Bu Ika. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu ketik login di pojok kanan atas, nanti akan tampil pilihan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ada 3 pilihan Bapak Ibu untuk bisa masuk di portal rumah belajar ini. Kita bisa memilih akun Google kita, kemudian atau kita ingin membuat sendiri akun khusus untuk rumah belajar, berarti nanti kita mengisikan di sini ya email dan password kita. Password ini bukan password email kita ya, password untuk masuk ke rumah belajar ini, jadi password yang baru. Kemudian kita juga bisa masuk lewat Facebook. Jadi kita bisa pilih, nanti kita ingin masuk kita dengan akun apa, kita tinggal ingat-ingat saja. Biasanya secara otomatis nanti capture-nya tersimpan di laptop kita ya. Kalau kita ingin di HP juga bisa Bapak Ibu ya, tinggal pilih aja kita mau akun yang mana. Lanjut Bu Ika. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita sudah masuk, contoh punya saya menggunakan yang paling gampang aja, yaitu pakai akun Google. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Mohon maaf saya tidak melakukan simulasi karena sepertinya jaringan saya di sini lemot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Acara saya kembalikan ke moderator Bu Ika. Monggo Bu Ika. Terima kasih Bu Nopi atas paparannya. Monggo untuk sesi selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Mohon raise hand, jadi nanti saya bisa membuka untuk atau langsung unmute sendiri, enggak apa-apa. Saya mau tanya mungkin ke Bu Sri. Iya, monggo. Yes, monggo. Iya, mau saya tanya sendiri. Begini Bu Sri, saya ada pertanyaan dari teman ya. Ini sebenarnya ini kita sharing aja ya. Ini ternyata pengaturan WeBack ya. Ada teman saya yang men-setting WeBack-nya ini, tapi durasinya tidak bisa panjang seperti Bu Sri. Mohon sharing pengalamannya Bu Sri bagaimana men-setting WeBack-nya itu supaya durasinya panjang. Terima kasih Bu Sri. Baik. Monggo Bu Sri, bisa dijawab. Oke. Begini, saya
masuk membuat akun Webex, waktu itu ikut diklat menulis. Jadi saya ikut di pematerinya. Jadi nggak tahu ini. Jadi di sana itu tertulis milik dari pematerinya waktu itu. Sehingga ketika saya join, saya membuat akun itu, ternyata bisa digunakan untuk 24 jam. Nah, sedangkan teman-teman saya yang membuat sendiri, membuat baru, itu enggak ada yang bisa. Hanya maksimal 50 menit. Itu yang saya ketahui. Jadi Webex saya ini bukan Webex yang baru, jadi saya kemarin enggak membuat baru, tapi Webex yang lama saya ikut di diklat belajar menulis. Itu Bu Ika. Oke, itu paparan dari Bu Sri. Ini juga sekedar informasi nih Bu, saya kemarin juga akhirnya sampai tanya ke pemateri juga kenapa beban saya cuma 50, kayaknya mulai bulan Juni atau pengguna yang baru itu memang tidak bisa. Tapi untuk yang gelombang pertama kemarin itu bisa 24 jam juga. Oh, iya mungkin itu karena saya kan di bulan Mei kalau enggak salah itu. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Mohon maaf ada noise. Gimana Bu Novi, Bu Mami? Oke, terima kasih. Punya saya itu videonya enggak bisa nyala. Oh, oke, enggak apa-apa Bu. Berat mungkin. Oke. Ini sudah saya keluar masuk tetap enggak bisa ini. Padahal sinyal full ini. Sinyal full tapi enggak bisa tampil. Untuk ini pertanyaan buat Bu Novi aja. Bu Novi. Oke, ya Ya. siap. Untuk aplikasi rumah belajar, fitur rumah belajar yang bagian laboratorium Maya itu loh Bu, itu petunjuknya ada Bu di situ. Petunjuk penggunaannya, maksudnya kalau misalkan kita pengen praktikum masalah listrik, kemudian urut-urutannya atau buku petunjuknya juga ada apa enggak? Itu maksudnya urutan kalau kelas 10 itu materinya apa, kelas 11, 12, atau kita yang mencari sendiri lewat search kemudian langsung masuk aplikasi atau gimana itu? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mami. Jadi kebetulan ini saya sudah mencoba ya, soalnya saya ingin simulasikan cara menggunakannya. Kebetulan server dari pusatnya mungkin sedang maintenance sehingga ada beberapa yang tidak bisa dibuka seperti kelas Maya dan laboratorium Maya ini. Jadi laboratorium Maya ini tidak semua materi ada. Dari pengalaman saya hanya ada beberapa. Kemudian tidak bisa seperti semua materi misalnya di SMA di semester 1 itu misalnya besaran dan satuan, gaya. Nah, itu dari pengalaman saya enggak sekomplit itu, tapi ada beberapa yang mewakili misalnya tentang hukum. Hukum itu apa ya? Materinya apa? Hukum ya. Di elastisitas, betul. Ya, elastisitas ya. Nah, itu ada. Di situ memang tidak ada petunjuk untuk bagaimana cara mengelola ini, cuman kita bisa mensimulasikan aja, misalnya di situ ada pegas, kemudian kita simulasikan dengan tetapan atau konstanta pegas sekian, kemudian dengan massa atau beban yang kita variasikan. Jadi di situ ada simulasinya, kita bisa mengganti-ganti massa beban, kemudian panjang pegasnya, kemudian itu kita play atau kita mainkan seperti itu, kemudian bisa kita rubah-rubah variabelnya ya. Jadi massa, kemudian konstanta pegasnya seperti itu. Berikutnya mungkin kalau masalah petunjuknya nggak ada, cuman di situ disediakan LK yang bisa kita download petunjuknya.
Jadi misalnya yang pertama adalah kalau nggak salah ini ya, nanti akan saya bagikan LKS yang sudah saya download Bu Mami. Misalnya Iya. petunjuk pertama, silakan ambil masa, kemudian silakan ambil konstanta pegas atau pilih, seperti itu, kemudian simulasikan. Seperti itu mungkin Bu Mami ya. Jadi tidak semua materi ada untuk laboratorium Maya ini hanya tertentu saja. Ya, tuh. Nggak tahu lagi kalau sekarang ya, mungkin sudah ada penambahan atau belum. Nanti saya cek dulu. Terima kasih Bu Mami. Iya, saya juga terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, monggo kalau ada pertanyaan dari mungkin dari Bapak Taufik atau dari Bu Endang atau dari Bu Sri sendiri, saya persilakan. Ripon gimana? Sudah cukup? Cukup kayaknya Bu Ika. Oke. Oke, cukup ya, Kak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Gopuk Jatim Cerdas untuk yang tahun ini bisa lebih sukses lagi. Saya akhiri dulu. Saya sebagai presenter, saya sebagai host sekaligus moderator, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kata yang salah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.